Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sukses semuanya? Salam sehat. Semoga kita semua tetap diberikan keberkahan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi inspirasi dengan Anda semua dengan berbincang-bincang bersama Profesor Dr. Ahmad Subagio. Beliau adalah guru besar teknologi pertanian di Universitas Jember. Beliau juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Jember, di mana beliau punya pengalaman yang menarik sekali, yaitu sempat tertahan selama 3,5 bulan di Nigeria, ya, di luar negeri, di Nigeria, di salah satu negara Afrika. Tentu banyak kisah menarik yang bisa kita dengarkan dari beliau. Mari bersama-sama kita saksikan bincang-bincang saya dengan Profesor Dr. Ahmad Subagio. Prof, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin berbagi inspirasi dengan Prof ini. Kira-kira saya mendengar Prof ini terjebak itu ya, 3 bulan di betul. Itu. Wah, ini menarik sekali ini. 3 bulan di era pandemi saat ini bisa terjebak. Nah, kira-kira Prof bisa menceritakan kepada kita semua di sini untuk para ini sahabat-sahabat luar biasa ini, kira-kira apa ya, kenapa Prof sampai ke Nigeria, kemudian dalam rangka apa, keperluan apa, barangkali monggo Prof. Saya sebenarnya ada proyek khusus ya dengan internasional company, ada multinasional begitu, ada beberapa negara yang kemudian invest di sana, punya perusahaan besar di sana, lalu mereka melihat apa yang menjadi expertise saya begitu ya, bagaimana kemampuan saya menjadi seorang bisa istilahnya di sana adalah mewujudkan produk baru bagi mereka begitu. Jadi produk yang sebelumnya belum ada di sana tetapi sangat potensial untuk dikembangkan dan pasarnya mereka sudah punya begitu. Lalu saya diminta menjadi konsultan. Sudah 3 tahunan ini kita jalan begitu. Jadi setiap tahun ke sana begitu. Tahun ini tahun ketiga dan sebenarnya harusnya kita hanya 10 hari di sana rencananya kemarin. Memberi hanya 10 hari ya Prof ya? Ya, karena mencek proyeknya jalannya seperti apa, kemudian desain daripada peralatan, desain daripada pertaniannya, kemudian juga sistem-sistem untuk produksi maupun juga quality control itu saya semua yang ngecek kan begitu. Kita tahu kalau negara Nigeria sendiri seperti apa ya Prof? Dia itu kan negara Afrika yang sebenarnya ya bagaimana, berkembang atau kurang? Pertama kalau dari kondisi yang ada Nigeria itu sekarang seperti ya kondisi kita tahun 80-an. 80-an ya. Dari tingkat situasi ekonomi dan seterusnya ya masih jauh, tetapi memang konsumerisme di sana tinggi sekali. Hanya bedanya itu aja, konsumerismenya seperti konsumerisme zaman sekarang gitu. Tetapi kondisi infrastruktur dan seterusnya, ya listrik, itu kemudian juga cara berpikir orangnya gitu. Yang paling penting kan SDM itu ya. Nah, itu. Jadi cara kondisi realnya memang kondisinya seperti itu. Tetapi mereka adalah emerging market. Jadi sekarang di Afrika itu salah satu emerging marketnya adalah Nigeria ya, dengan jumlah penduduk yang 180 juta begitu. Nah, itu pangsa pasar yang luar biasa dan 180 juta. Besar juga ya. Cukup besar. Dan secara sumber daya alam mereka kaya sekali. Minyak banyak begitu ya. Subur, sebelah selatan itu subur, flat begitu ya, subur sekali begitu. Hanya sebelah utara saja kering begitu padang pasir itu. Tetapi dari sisi sumber daya alam memang mereka luar biasa. Nah, itu konteksnya. Jadi mereka dengan potensi yang ada itu ya semua orang pada pengen sekali masuk di Nigeria. Cuma memang kondisi aturan sistem itu yang
masih perlu banyak yang dibenahi ya, sehingga banyak juga investor yang masih berpikir-pikir untuk masuk ke sana begitu. Iya, Prof. Prof, kalau boleh tahu proyek apa, Prof, di sana, Prof? Pertanian ya tentunya ya, Prof ya. Sedikit mungkin. Kita proyeknya singkong. Mereka adalah pemakan singkong begitu ya. Jadi mereka selalu bilang no cassava no power. Kalau tidak makan singkong, ada power ya. Lah ini kuncinya mungkin, Prof. Enggak ada power. Cuma bolanya powernya kuat ini. Singkong. Iya, makan mie, makan roti gitu ya. Nasi juga begitu. Itu bagi mereka snack. Itu ya, Prof gitu. Ya. Nah, ini menarik. Ya. Sekarang selama 3 bulan, kira-kira kenapa, Prof? Waktu itu terjebaknya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Prof. Ya. Begitu landing itu, kita lihat kan bahwa sudah ada perubahan-perubahan dan kita merasa ya wajar lah perubahan itu, gitu ya. Dan belum ada berita lockdown saat itu. Belum ada berita lockdown. Nah, isu-isu tentang lockdown belum ada. Nah, termasuk yang di sana ya, Prof ya. Termasuk di Nigeria belum ada kan waktu itu ya? Belum ada. Indonesia baru diumumkan itu belum. Belum. Cerita tentang lockdown belum ada. Dan masuk hotel sudah mulai ada pengetatan, hanya begitu saja, pemeriksaan dan seterusnya. Nah, lalu dari ibu kota bisnis yaitu Lagos itu ibu kota bisnis ya. Saya pergi ke namanya Benin begitu. Benin itu di daerah selatan yang cukup ya tidak terlalu besar lah kotanya. Karena punya aktivitas tadi begitu. Setelah 5 hari begitu, baru ada kemudian pengumuman mendadak kalau mau lockdown, mau lockdown. Nah, saat itu saya lihat seluruh kota Nigeria atau di kotanya Prof aja waktu itu, di ibu kotanya yang 5 hari itu, waktu 5 hari. Yang di lockdown adalah di kota-kota besar. Kota saya yang kecil ya tidak ada lockdown pada waktu itu yang kota saya. Lalu di kota yang kecil yang itu nggak ada lockdown, tetapi kota besar saja. Nah, tetapi lockdown itu langsung mengena pada infrastruktur untuk transportasi kan, yaitu bandara kan. Bandaranya jadi lockdown. Begitu tidak ada waktu mau ke sana kita, lalu ada pengumuman lockdown, ya sudah selesai, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Lockdown pertama, lockdown kota. Gimana perasaannya, Prof? Wah, ini harus tertahan 3 bulan itu, berbulan. Atau waktu itu belum anu juga ya. Ini berapa bulan sampai berapa bulan belum tahu juga ya, Prof ya. Belum tahu belum, ya. Kapan nggak tahu. Wah, ini bisa setahun ini kira-kira gitu nanti di sana. Wah, ini gitu tahu kan nggak jelas. Kabarnya kan nggak jelas kan, Prof. Nggak boleh pergi, bandara tutup kan begitu ya. Betul. Dalam kehidupan itu apabila sudah jelas, semua sudah jelas, itu enak ya. Kita bisa menyiapkan diri kan gitu kita bisa menyiapkan diri. Ternyata misalnya saya di sana 1 tahun sudah jelas begitu, maka barang bawaan saya saya siapin 1 tahun kan begitu. Tapi 10 hari dan kemudian kapan berangkat, kapan pulang itu menjadi tidak jelas. Nah, ini yang main adalah hati. Gimana? Mengelola hati Yang dilakukan Prof apa kira-kira sambil nunggu itu, selain pekerjaan tadi? Yang pertama adalah karena di sana adalah waktunya puasa begitu. Pas itu ya. Jadi alhamdulillah mengelola hatinya menjadi lebih mudah begitu ya. Kita tawakal saja semuanya. Itu adalah kehendak Allah. Mungkin ada kebaikan di saat seperti itu gitu ya. Di saat kita ada tinggal di situ ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Nah, itu lalu dari konteks itulah maka kita tawakal. Nah,
dari tawakal itu justru lalu kita banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi tidak hanya mubadir kan begitu, tidak hanya kemudian istilahnya putus asa kan begitu ya. Tapi di balik itu ada apa sebenarnya? Kita harus mencari sesuatu dan kita memang dapat lalu sesuatu itu. Nah, selama di sana kita membuka banyak jaringan begitu ya di universitas yang ada di sana, punya kesempatan di research center yang ada di sana, kesempatan untuk membuka jaringan begitu, sehingga apa yang kita lakukan di saat itu justru kemudian ada manfaat yang lebih besar. Nah, kemudian saya juga bisa belajar banyak tentang persingkongan yang ada di sana kan begitu. Sekarang kembali ke COVID-nya, Prof. COVID-19 di sana kita tahu kira-kira penanganannya seperti apa ya, Prof? Kalau yang di Nigeria ini? Yang pertama fasilitas kesehatan dibanding dengan fasilitas kesehatan, bahkan beberapa orang jangan sampai kamu sakit apapun di Nigeria kan gitu. Karena fasilitas kesehatan gitu yang sangat kurang bagus gitu ya, walaupun walaupun di beberapa kota besar ada itu yang kemudian disediakan oleh perusahaan. Kebetulan kan perusahaan karena perusahaan multinasional jadi bagus sekali ya. Nah, tetapi dengan kondisi itu kita bicara general ya. Kita bicara general, kondisi fasilitasnya seperti itu, kita tahulah upaya akan berat sekali. Tetapi yang patut diacungi jempol oleh kita adalah ketegasan daripada pemerintah. Begitu. Ketegasan daripada pemerintah untuk mengatur itu. Kalau lockdown, pada saat lockdown pertama kali diterapkan itu betul-betul nggak boleh ada yang keluar. Gitu ya. Itu sampai lebih dari 3 minggu pada saat itu. Jadi orang nggak boleh keluar. Kalau orang keluar kemudian didenda. Ada beberapa kerusuhan karena itu, tetapi pemerintah stay firm atas itu, terutama yang di ibu kota. Nah, setelah 3 minggu baru kendorkan, gitu ya, dikendorkan dan ketika pengendoran itu terjadi, masyarakat sudah mulai sadar, ya. Masyarakat itu pada umumnya sudah mulai sadar bahwasanya COVID ini berbahaya. COVID ini berbahaya. Jadi ada beberapa kelas ya di sana. Mereka kelasnya kan kalau kau nggak miskin sekali atau kaya sekali kan begitu. Ya middle class belum terbangun. Yaitu ciri developing countries ya miskin ya. Yang bawah ya. Yang bawah. Baik Prof. Selanjutnya begini tentang yang di Indonesia ini. Ini kan kita tahu COVID-19 di Indonesia ini kan terus meningkat itu, terutama Jawa Timur itu. Ya nomor 1 angka ininya kasus barunya ini yang muncul ya. Ya padahal kita ini mencanangkan juga masuk ke era new normal atau sekarang era kebiasaan baru ya. Mungkin juga terkait masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi ya itu tadi protokol kesehatan ya tidak dilakukan dengan baik. Ini pendapat Prof gimana ini kalau? Jadi problematik kita yang utama di Indonesia ini adalah pola pikir masyarakat yang belum bagus tentang kesehatan itu sendiri. Sebenarnya kalau masyarakat sadar betul bahwasanya pertama COVID ini berbahaya, 2 kesehatan itu adalah utama, karena begitu ya. Kemudian ketika mereka menyadari bahwa harus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penyebaran daripada COVID ini. Kalau prinsip-prinsip itu sudah ada dalam pikiran masyarakat, maka dalam konteks kemasyarakatan dan bernegara itu sudah bisa menyelesaikan lebih dari 70%. Nah, sayang sekali itu belum ada di konteks kita. Jadi masyarakat masih merasa bahwa apa sih COVID itu? COVID itu nggak penting kan begitu ya. Sehat itu apakah nomor 2, nomor 3, nomor 4 bisa jadi di dalam kamus mereka belum ada gitu ya. Padahal kalau di agama Islam kan jelas sekali ya betapa pentingnya kekuatan ya, bahwasanya Muslim yang kuat itulah yang Muslim yang
lebih dicintai ya. Salah satunya fisik ya, lebih cintai. Ya. Baik Prof, terima kasih sarannya. Yang terakhir Prof, karena waktunya kita terbatas ini. Prof ini kan guru besar ya, guru besar di pertanian, sudah menemukan ahli pertanian tentang singkong dan seterusnya ya, pakar, ketua Lemlit. Ini saya rasa untuk meraih itu kira-kira seperti apa Prof? Tentu membutuhkan kedalaman ilmu, kedalaman wawasan dan thinking brilliant nih atau apa kiatnya, dan mungkin bisa dibagi kepada kita semuanya tentang kiat-kiat Prof sehingga bisa mencapai titik seperti ini Prof. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ya, orang ini kan semuanya pada pintar semua ya. Jadi tidak ada Allah itu tidak akan menciptakan satu makhluk pun tanpa dengan kesia-siaan, maksudnya tidak akan menciptakan itu. Jadi selalu ada baiknya, selalu baik dan bukan selalu baik. Nah, dari konsep itu pertama yang harus dilakukan temukan diri. Menemukan diri itu yang paling penting. Kita mau apa? Mau jadi dokter kah? Betul kah? Begitu. Atau mau jadi dokter karena orang tua kah? Mapping diri, diri ya. Jadi istilahnya mengevaluasi diri ya. Kita ini sebenarnya seperti apa? Nggak ada masalah kalau dokter kemudian karena disuruh orang tua begitu ya. Tetapi kemudian mencari tahu, oh ya saya ini seorang dokter, tapi saya sebenarnya berkehendak seperti apa. Sehingga dari situ lalu kita tahu titik lemah kita, titik baik kita. Nah, setelah itu berarti kita mengurangi titik kelemahan kita dan terus menggali titik baik kita. Konsisten terhadap apa yang mau kita kerjakan. Konsisten bahwasanya kita mau memperjuangkan sesuatu secara sungguh-sungguh. Ketika kita gagal, ya, kegagalan itu adalah hal yang biasa. Ujian, gagal, itu biasa. Itu yang dilakukan oleh Allah untuk kemudian menyaring kita kan gitu. Menyaring kita, manakah orang-orang yang memang punya daya juang ya, endurance yang bagus kan gitu ya. Daya gempurnya bagus, tetapi kalau endurance-nya nggak bagus ya, kita juga kolaps juga. Nah, jadi butuh endurance yang bagus. Mau menjadi pengusaha, gagal satu kali saja sudah tidak mau jadi pengusaha kan begitu. Kan gitu. Nah, itu yang paling penting ya, istiqomah, menemukan diri, kemudian istiqomah, dan yang paling penting lagi bahwasanya ya bagaimanapun juga kita sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan ya, kita ini kecil kan begitu, sehingga berdoa pada Allah bahwasanya kita dimintai ya, minta jalan yang terbaik untuk kita begitu ya. Bagian daripada cara kita untuk bisa mengabdi kepada Tuhan itu yang paling penting. Dasar utama dari seorang manusia itu kan sebenarnya prinsipnya ya beribadah ya, dasar utama. Nah, jadi kita bolehlah ingin kaya boleh, tetapi dasar utama kita adalah bagaimana kita beribadah pada Tuhan. Nah, motivasi ini yang kemudian menjadi landasan kerja kita. Gitu. Ya, banyak orang ya, misalnya mohon maaf ya, ketika menjadi profesional selalu mematok harga begitu ya. Boleh mematok harga, boleh. Tetapi bahwasanya mematok harga itu ya konsepsinya adalah konsepsi kita beribadah pada Tuhan gitu. Bahwa ini cara kita mengabdi kan begitu. Kalau saya nggak pernah itu mematok harga. Tidak dibayar pun terkadang juga nggak ada masalah kan begitu ya. Tidak dibayar asalkan kita tahu lah kalau orangnya seperti apa begitu ya. Jadi tidak sekedar kemudian kalau makanya saya selalu ditanya begitu ya. Baru seminggu yang lalu itu kita ada dari Australia gitu ya. Saya ingin Bapak ngerjakan gini-gini, saya harus bayar berapa ke Bapak begitu ya. Saya bilang saya nggak pernah, silakan saja dikerjakan. Nah, dari situ malah justru kemudian kita menjadi berlatih bahwa ya semestinya rezeki itu bisa datang dengan baik. Nah, ini landasan utama kita ibadah gitu.
Nah, ini konsepsinya. Jadi ketika kita merasa itu berapapun kita syukurin. Nah, kalau toh ada kegagalan kita tawakal kan gitu aja. Kita tawakal bahwa ya ini gagal gitu ya. Kita kembalikan loh. Kita loh bukan malaikat, kita juga bukan nabi, kita juga bukan Tuhan gitu ya. Nah, jadi ya sudah, gagal adalah sesuatu yang yang biasa. Jadi selama kita usahanya maksimal, ya sudah, gagal adalah hal biasa. Baik, Prof. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Prof keluarga diberikan kesehatan ya, amin, dan keberkahan. Makasih atas waktunya, Prof. Dari demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat sama-sama. Prof. Ya. Baik sahabat sukses semuanya, kita baru saja berbincang dan berbagi inspirasi dengan Profesor Dr. Ahmad Subagio. Kita tahu, kita telah mendengar banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau tentang bagaimana kegigihan beliau, kerja keras beliau, produktivitas beliau meskipun terjebak di Nigeria selama 3,5 bulan. Banyak hal menarik yang sudah kita dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.